Maaf, terputus, tidak cukup, tidak muat di HP. Em, kita lanjut. Syarat satu hadis untuk dapat disebut sebagai hadis sahih itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya tersambung hingga ke Nabi, tidak ada terputus-putus gitu, tidak ada yang menggantung, semuanya semua rawinya dapat dipastikan memenuhi syarat sampai ke Nabi, tersambung sampai ke Nabi. Yang kedua, perawinya memiliki sifat adil, tidak apa namanya, tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun, berakhlak baik, ingatan kuat, dan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah pada saat menerima hadis, semua perawi sudah dalam keadaan balik. Yang terakhir adalah matan dari hadis tersebut tidak janggal, tidak ganjil. Tadi tidak ada kejanggalan atau tidak ada ilat yang tersembunyi maupun yang nyata. Setelah hadis sahih ada hadis hasan namanya. Hadis hasan sama seperti hadis sahih gitu. Tapi di dalam sanatnya, dalam sanat si hadis hasan ini terdapat disinyalir ada seorang perawi yang memiliki ingatan lemah ya, ingatan lemah. Dan hadis hasan juga dibagi menjadi dua, sama lidzati sama li ghairi. Lidzati ini memang hadis hasan yang sesuai dengan syarat, tapi di dalam mata rantainya disinyalir ada seorang perawi yang memiliki ingatan lemah. Kemudian li ghairi, hadis hasan li ghairi ini nyaris, maksudnya gini, dia bisa, hadis doif pun bisa menjadi hasan li ghairi asalkan ada perawi yang kedobitan dan keadalahannya menguatkan si hadis tersebut. Jadi hadis li ghairi ini diperkuat oleh rawi yang memiliki keadalahan dan kedobitan yang yang kuat. Yang terakhir adalah hadis berdasarkan kualitas. Yang terakhir adalah hadis doif. Hadis doif adalah hadis lemah ya, sesuai dari artinya, hadis lemah yang yang apa, yang perawinya lemah, punya ingatan lemah ya perawinya. Terus matanya tidak tersambung, terputus gitu. Sanatnya juga ada yang janggal dan lain-lain. Hadis doif ini sendiri itu terbagi menjadi beberapa hadis ya. Yang pertama namanya hadis mursal, hadis mu'allak, hadis 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 munqati, sama hadis mu'dal. Hadis ya. Kemudian yang terakhir adalah sebab cacatnya rawi. Jadi perawi disebut cacat dalam sanad, itu ada dua sebab lah minimal. Yang pertama berdasarkan keadalahannya, adilnya, berdasarkan keadalahannya. Ada namanya hadis matruk. Hadis matruk sesuai berdasarkan arti, berdasarkan dari bahasa. Matruk artinya ditinggalkan. Jadi si rawi ini ditinggalkan karena memang dianggap memiliki ditinggalkan atau tidak dipercaya, atau hadis yang diutarakannya, yang diriwayatkannya tidak digubris, tidak dianggap benar oleh orang gitu, atau singkatnya ditinggalkan lah oleh jamaah gitu. Yang kedua ada hadis majhul, ini yang masih adil ya. Hadis majhul itu perawinya misterius. Misterius artinya tidak jelas gitu perawinya. Ini sebabnya banyak ya. Bisa jadi karena si perawinya memang sering ganti nama, terus
sulit gitu diketahui jati diri si perawi ini gitu. Yang ketiga ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang sanadnya tidak tersambung. Ada perawi dalam mata rantai sanad tidak disebutkan. Kemudian sebab cacatnya perawi tadi yang adil, sekarang yang secara secara dobit, secara dobit. Yang pertama mungkar. Jadi si perawinya disinyalir mungkar. Mungkar itu hadis mungkar ya artinya. Hadis mungkar disinyalir perawinya punya ingatan yang lemah, atau bahkan pembohong, atau bahkan juga fasik gitu. Makanya nama hadisnya mungkar, dia bisa dibilang dia cacat gitu. Yang kedua hadis mu'allal. Hadis mu'allal cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi artinya secara zohir hadisnya lengkap gitu, secara sanad, secara matan bagus, tapi ada ilat yang tersembunyi gitu. Yang ketiga ada namanya hadis mudraj. Ada hadis mudraj itu ada selipan baik secara ada mudraj matan, ada mudraj sanad kan. Mudraj sanad, kalau mudraj matan jadi ada redaksi yang ditambah gitu di situ. Ada kata-kata yang ditambah dalam hadis. Ada hadis mudraj sanad, jadi ada rawi-rawi yang ditambah atau dihubung-hubungkan dengan rawi lain melalui jalur yang lain.